Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya sudah berhasil mengundang salah satu tamu masyarakat di Perumahan Mutiara Puri Harmoni, yaitu Bapak Anwar Sanusi, yang kebetulan beliau juga adalah salah satu calon ketua RW di Mutiara Puri Harmoni. Saya mengundang beliau, ya, mewawancarai beliau nih pada kesempatan ini adalah tidak lain dan tidak bukan agar kita sama-sama tahu nih sebetulnya latar belakangnya dari mana. Dan punya ide apa nih buat MTH ini, kan begitu ya. Biar teman-teman semua, terkhusus masyarakat NTH, tahu lebih dalam tentang beliau ini seperti apa begitu. Pertama mungkin gimana kabarnya Pak Anwar nih? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Iqbal yang sudah mengundang saya di YouTube-nya beliau. Karena yang sama-sama kita ketahui, beliau ini sudah tembus ke 73.000. Alhamdulillah. Itu luar biasa keren. Bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, khususnya keluarga besar Mutiara Puri Harmoni, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anwar Sanusi, tinggal di Perumahan Mutiara Puri Harmoni di Blok CA3 nomor 30 di RT 17 RW 014. Saya beberapa mengikuti organisasi di Perumahan Mutiara Puri Harmoni ini, salah satunya mengikuti Karang Taruna. Setelah itu juga saya juga ikut ke Dewan Kemakmuran Musola Al-Madani, waktu itu sebagai koordinator perayaan Hari Besar Islam. Kemudian saya juga di Sekretaris DKM mendampingi Ustadz Muhammad Rizki sebagai Ketua DKM. Dan saya juga mengikuti organisasi di Paguyuban Air di warga RT 10. Kemudian juga di warga RT 17. Waktu itu juga saya ditunjuk sama Ketua RT 17 sebagai bidang kerohanian. Ya, jadi itu latar belakangnya Pak Anwar ya, selama tinggal di Mutiara Puri Harmoni ya teman-teman. Selama bulan Ramadan ini kesibukannya apa nih Pak Anwar? Apakah tetap bekerja atau libur nih selama sebulan? Kegiatannya di selama bulan Ramadan ini? Alhamdulillah untuk kegiatan di bulan suci Ramadan ya biasa kita rutin ya, masih beraktivitas seperti bulan-bulan sebelumnya. Dan saya juga masih aktif bekerja. Kemudian saya juga masih menempuh pendidikan S2 saya di salah satu S2 ya, salah satu universitas yang swasta di Tangerang Selatan di Universitas Pamulang. Dan alhamdulillah 1 tahun lagi insya Allah bisa selesai untuk S2 saya. Minta doanya Pak Iqbal, semoga diberikan kelancaran. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih ngambil jurusan apa Pak Anwar di Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Prodinya Magister Manajemen. Konsentrasinya saya melinearitaskan di tempat pekerjaan saya karena memang di bidang sales marketing ya, ataupun bidang pemasaran, dan kebetulan saya konsentrasinya di bidang pemasaran. Nanti gelarnya apa tuh? Magister Manajemen. MM ya? Iya. Ya, jadi tinggal 1 tahun lagi nih, 1 tahun lagi. Mudah-mudahan lancar beliau nih gelar. Terima kasih doanya. Dari Wibata nanti ya. Terima kasih doa. Kemudian mungkin pertanyaan pertama nih. Tadi kan secara histori berkecimpung di masyarakat sudah dijelaskan ya tadi sebagai anggota Karang Taruna, juga sebagai DKM ya, sekretaris DKM ya tadi ya. Nah, kalau boleh nih saya tahu, apakah sekarang masih aktif atau sudah tidak aktif nih di organisasi-organisasi tersebut? Ya, kalau untuk di Karang Taruna tadi saya sampaikan di awal bahwa sudah nonaktif, karena setiap saya masuk ke organisasian yang baru, tentu organisasi yang lama pasti saya akan nonaktifkan. Tujuannya adalah biar bisa fokus. Dan memang 3 tahun kurang lebih setelah organisasi Karang Taruna, kemudian ke DKM Paguyuban Air, di bidang kerohanian juga kepengurusan RT 17, kebetulan saya juga dimandatori oleh masyarakat 17 dijadikan ketua RT 17. Waktu itu dipilih secara aklamasi. Ya, ini menarik nih teman-teman. Beliau pernah jadi ketua RT juga ya di RT 17. Boleh nih sharing pengalaman ya, biar teman-teman semua tahu. Dinamikanya menjadi ketua RT itu apa aja sih Pak? Tantangannya juga selain tantangan ya, juga hal positif apa gitu ya Bapak dapat selama menjadi ketua RT di RT 17? Selama berapa tahun Pak Anwar? Kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun. Jadi boleh sharing lah tantangannya, juga ilmu-ilmu yang didapat selama menjadi ketua RT ini apa sih, dan respon masyarakat nih gimana nih terhadap Pak Anwar? Yang pertama, ketika kita peduli terhadap lingkungan, mungkin banyak
rekan-rekan kita yang mungkin memberikan masukan secara teorinya ataupun gagasannya, ide, dan itu menurut saya sangat bagus. Tetapi saya mempunyai pandangan yang kuat ketika kita peduli di salah satu lingkungan ataupun di kemasyarakatan. Salah satu bukti konkretnya adalah kita harus masuk ke organisasi tersebut. Karena kenapa? Tentu ketika kita sudah masuk ke organisasi tersebut, tentu banyak sedikitnya kebijakan-kebijakan kita ikut andil menyuarakan. Itu yang pertama. Kemudian dinamikanya beragam. Dan ini luar biasa. Kita sama-sama ketahui bahwa sukunya juga sangat beragam. Ada Sunda, ada Jawa, kemudian ada Medan dan lain sebagainya. Artinya kalau kita bisa melihat mungkin secara garis besar ya mungkin kepala boleh hitam, tetapi pemikirannya itu benar-benar berbeda-beda seperti itu. Dan di sini peran sebagai ketua RT yang paling penting yang harus kita lakukan adalah yang pertama harus sabar. Dan yang kedua, tentu sebagai ketua RT juga harus memberikan contoh yang baik. Baik itu perilaku, tindakan, dan lain sebagainya. Artinya karena kita menjadi sektor perhatian oleh masyarakat. Karena ukuran sederhananya adalah ketika pemimpinnya baik, sudah memberikan contoh yang bagus, insya Allah masyarakatnya pun juga akan mengikuti baik. Kemudian prestasi apa yang sudah kita capai ataupun sudah kita lakukan kepengurusan RT 17 di bawah kepemimpinan saya, ada beberapa yang sudah kita lakukan ataupun kita realisasikan. Yang pertama adalah kita sudah menjalankan istiqomah, yaitu ronda. Kegiatan keamanan ronda di wilayah RT 17 ini sudah berjalan 2 tahun. Kemudian yang kedua yaitu tata kelola lingkungan. Dan alhamdulillah ada beberapa bangunan infrastruktur yang sudah bisa sama-sama kita rasakan, khususnya warga 17. Kemudian yang ketiga, kita juga istiqomah untuk melakukan kebersihan Pak Iqbal, kebersihan terhadap lingkungan, karena kebersihan ini yang memang sangat krusial. Apalagi kita sama-sama ketahui harmoni ini di tahun-tahun ini, khususnya di akhir 2024 awal 2025 ini kita juga selalu terjang yaitu hujan sangat luar biasa, sangat deras. Maka konsentrasi kita yang terakhir kemarin di akhir 2024 itu benar-benar kita fokus membersihkan lingkungan khususnya got yang memang mampet. Dan dinamika lainnya juga yang pernah saya alami adalah konflik tetangga. Ini menarik sih. Itu sering ya. Kalau sering dibilang sering itu sangat sering, sering, tapi ya tidak terlalu sering banget lah. Sering aja begitu. Jadi memang disitulah peran aktif kita, karena kita seperti warteg bahari Pak Iqbal. Seperti warteg bahari 24 jam. Karena terkadang kita itu ditelepon sama warga yang tentang terjadinya konflik itu kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 3, kadang-kadang juga pagi, jam 5 pagi. Artinya memang kita harus siap. Dan tentu dengan kita melakukan itu semua karena memang kita niatkan dari awal juga memang untuk kemanfaatan orang banyak dan untuk ibadahlah semata-mata karena Allah. Gitu. Artinya ketika kita memudahkan urusan orang, kita yakin kita juga akan dimudahkan keesokan hari dan kedepannya lah. Seperti itu. Nah makanya yaitu peran ketua RT harus ikhlas ketika mendapatkan situasi-situasi tersebut. Gitu. Karena kenapa ya kita memang banyak terlibat di situ. Baik nanti pengambil keputusan, baik nanti kita memberikan gambaran, dan kita juga harus tegap dan harus cepat. Ya. Karena kalau sampai peran ketua RT sendiri tidak pernah untuk menghadapi konflik. Jadi setiap Jadi setiap ada konflik antar tetangga misalkan ya. Jadi Pak RT ini siap langsung menyelesaikan atau bisa dibilang jadi penengah lah tuh ya. Betul. Mungkin yang paling parah ini konflik apa nih antar tetangga ini? Ya sejauh ini untuk yang parah sih memang yang pertama yaitu tentang masifnya kesalahpahaman antar tetangga. Tapi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, konflik tentang perselingkuhan. Waduh, Jadi isu perselingkuhan ada juga perselingkuhan. Yang ketiga adalah pinjaman online, warga yang terdampak kena pinjaman online. Dan ini yang menurut saya kita agak krusial. Kemudian yang terakhir itu tentang yang punya rumah itu menginapkan seorang laki-laki di rumahnya. Kali ini sangat menarik dan posisi belum menikah begitu. Posisi statusnya masih belum menikah, Laika. Jadi karena memang banyak warga di sini itu yang masih muda-muda, sudah ngambil rumah, belum menikah. Terus ajak perempuan gitu menginap.
Ada tuh ya? Ada yang malah kebalik. Jadi yang perempuan yang menghina laki-laki malahan. Itu posisi di mana? Digerebek apa gimana? Ya, jadi Atau langsung dilaporin ke kita memang kan ada keamanan Pak Iqbal. Oh. Ada keamanan di RT 17 ini kan kita mempunyai 3 orang, yaitu izin saya sebutkan namanya Bapak Saiful, Bapak Vega Aditya, dan Bapak Rizal Effendi. Dan beliau-beliau itu yang membantu saya dan luar biasa. Jadi ketika mendapatkan cash seperti itu, beliau juga sigap. kebanyakan orang-orang itu kalau dikasih pemahaman mereka bisa paham ya atau berontak malah atau ngeles gitu. Sejauh ini ada yang paham, ada yang juga ngeles begitu kan. Jadi memang berbeda-beda sih, tetapi memang tentu kita mengedepankan edukasi sehumanis mungkin, sebaik mungkin. Ada ada kejadian di wilayah 17 sendiri sudah kita tegur sama lisan, tidak berubah, kemudian kita berikan surat juga tidak berubah. Kemudian yang terakhir ya terpaksa kita gerebek, kemudian kita sidang lah begitu. Seperti itu. Jadi memang ada prosesnya di situ Pak Iqbal.